diberkati oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya percaya kita semuanya sehat karena kita di dalam penyertaan Tuhan. Saat ini sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita kembali merenungkan setiap firman Tuhan. Saat ini kita mau menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita katakan, saat berdoa Tuhan bekerja. Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Puji Tuhan, sedang jemaat Tuhan, kembali lagi mari kita merenungkan firman Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari yang diberkati oleh Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Yunus pasal 2 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakan bagi kita semua doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh air arus. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapanmu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunajarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saat ini saya mau membagikan tema bagi kita semua. Doa Yunus dijawab Tuhan. Sekali lagi, doa Yunus dijawab Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, kemarin kita sudah mendengarkan tentang bagaimana sejarah Yunus, kenapa dia sampai dimakan oleh ikan yang besar selama 3 hari 3 malam. Kita tahu Yunus tidak taat kepada Tuhan dan lari dari panggilannya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam lamanya, ketika Yunus berada di dalam perut ikan, ternyata Yunus masih hidup.
Kalau kita pikir sidang jemaat Tuhan, secara logikanya orang yang sudah ditelan oleh binatang pasti tidak ada harapan untuk hidup. Tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan bagi Yunus untuk dia boleh hidup di dalam perut ikan. Kita bayangkan itu sidang jemaat Tuhan. Betapa berkuasanya Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun orang ingin menjatuhkan kita, ingin membunuh kita, tapi kalau Tuhan tidak izinkan, itu tidak akan bisa terjadi. Demikian juga dengan Yunus. Sekalipun dia sudah dimakan oleh ikan besar dan dia berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam lamanya, Yunus masih tetap hidup. Lalu ketika Yunus berada di dalam perut ikan, sidang jemaat Tuhan, kita tahu perikop hari ini yaitu tentang doa ucapan syukur Yunus. Ketika dia berada di dalam perut ikan, ia berseru kepada Tuhan. Dia tidak menjadi putus asa. Dia tidak menjadi jauh dari hadapan Tuhan, tetapi ia berseru kepada Tuhan. Sekalipun ia merasa bahwa dirinya pasti akan mati, dan Yunus juga merasa putus asa. Kita boleh melihat di ayat yang ke-6 saya bacakan. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allah. Sidang jemaat Tuhan, ada kata-kata pintu terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Dia merasa bahwa dia akan mati. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada solusi lagi, dia merasa putus asa. Di dalam kehidupan kita, mungkin kita mengalami demikian. Tetapi percayalah, kita masih memiliki Tuhan. Kemudian di dalam perut ikan, Yunus sadar. Di dalam kesulitannya, dia sadar sidang jemaat Tuhan bahwa ia tidak taat dan tahu bahwa ia tidak mengikuti perintah Tuhan. Yunus tidak taat dan tahu bahwa yang melemparkan dia ke dalam laut sehingga dia masuk dan ditelan oleh ikan besar adalah Tuhan Allah sendiri. Dia menyadari itu, bahwa dia telah melakukan kesalahan, bahwa dia tidak taat. Dia menyadari hal itu sidang jemaat Tuhan. Kemudian kesedihan dan ketakutan terbesar yang dirasakan oleh Yunus ketika dia berada di dalam perut ikan. Kesedihan dan ketakutan terbesar yang dirasakan oleh Yunus yaitu ia takut kalau ia diusir dari hadapan Tuhan Allah selama-lamanya. Sidang jemaat Tuhan, saya bacakan ayat yang ketiga bagi kita semua. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketakutan terbesar yang dirasakan oleh Yunus, dia takut bahwa Tuhan telah mengusir dia jauh dari hadapan Tuhan untuk selama-lamanya. Artinya Yunus takut bahwa Tuhan tidak menerima dia lagi. Yunus takut bahwa Tuhan akan melemparkan dia jauh dan tidak menolong dia lagi. Itulah ketakutan dan kesedihan yang terbesar yang dirasakan oleh Yunus. Dia takut bahwa Tuhan menolak dia. Yunus merasa kesulitan dan letih. Namun Yunus teringat sidang jemaat Tuhan akan Tuhan. Artinya Yunus percaya bahwa Tuhan ada dan hadir di sekitarnya. Tuhan ada di mana saja. Namun ketika Yunus percaya bahwa Tuhan ada dan hadir di sekitarnya, kemudian Yunus mempersembahkan korban syukur dan pujian yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita boleh melihat di ayat ke-9 sidang jemaat Tuhan. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Sidang jemaat Tuhan, korban ucapan syukur yaitu pujian, penyanjungan, pengagungan diberikan Yunus kepada Tuhan. Maka Tuhan, ketika Yunus sudah menaikkan rasa syukurnya, pujiannya kepada Tuhan, Tuhan Allah turun tangan untuk menolong Yunus.
Sidang jemaat Tuhan, ketika Yunus mempersembahkan korban ucapan syukur melalui pujian dan doa, kita melihat kuasa Tuhan bekerja. Tuhan berfirman kepada ikan tersebut, ikan besar tersebut. Dan ketika Tuhan berfirman, ikan itu pun langsung memuntahkan Yunus dari dalam perut ikan. Sidang jemaat Tuhan, awalnya Yunus merasa putus asa, dia merasa ditinggalkan, dia merasa Tuhan telah menolaknya. Tetapi dia kembali teringat bahwa Tuhan itu Maha Pengasih. Dia teringat bahwa Tuhan itu ada di mana-mana, sehingga ketika dia teringat dengan hal itu, dia berdoa kepada Tuhan, menaikkan pujian dengan sungguh-sungguh, menaikkan rasa syukur kepada Tuhan dengan segenap hati, sehingga ketika Yunus menaikkan doa dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kepercayaan, dengan penuh iman, kuasa Tuhan bekerja. Tuhan menolong Yunus sehingga dia bisa keluar dari dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Kuasa Tuhan yang luar biasa. Tidak ada Tuhan seperti Dia, sidang jemaat Tuhan. Oleh karena itu jangan pernah kita ragu di dalam kesulitan kita. Tuhan ada. Yang menjadi persoalannya, terkadang di dalam kesulitan kita tidak datang kepada Dia, tapi kita malah jauh sehingga kita merasa Tuhan tidak menolong. Kita perlu mencari Dia, kita perlu datang kepadanya, sehingga Dia membukakan jalan keluar dalam hidup kita. Sidang jemaat Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita harus menyadari bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Sekalipun kita sering jatuh, bangun dalam dosa, bahkan kita mungkin melakukan kesalahan terbesar sekalipun, namun kita harus ingat bahwa Tuhan masih mau menerima kita kalau kita mau bertobat dan berubah dan kembali ke jalannya. Oleh karena itu, jangan sampai Tuhan marah dan muak kepada kita sehingga kita diusir dari hadapannya. Tetapi selagi ada waktu, mari kita percaya kepada Tuhan. Kita pergunakan waktu itu dengan baik. Sidang jemaat Tuhan, kitab Yunus ini sangat memberkati kehidupan kita. Menjadi pelajaran penting bagi kita yang hidup sekarang ini. Bahwa kesulitan apapun, pasti ada jalan keluar kalau kita mau. Kalau kita mau berseru kepadanya dengan segenap hati, maka doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Doa Yunus dijawab oleh Tuhan sehingga dia boleh keluar dari dalam perut ikan dan dia boleh bernajar, dan dia ketika dia keluar dari perut ikan, dia boleh menjadi saksi. Dia kembali memberitakan firman Tuhan. Oleh karena itu saya akan bacakan sekali lagi bagi kita semua ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, artinya kepada Tuhan. Apa yang kunajarkan akan kubayar. Artinya sidang jemaat Tuhan, apa yang kunajarkan akan kubayar. Artinya dia bernajar bahwa ketika dia selamat, dia berjanji akan memberitakan Injil. Kemudian keselamatan adalah dari Tuhan. Perkataan Yunus yang luar biasa yang menjadi peringatan bagi kita, yaitu di ayat yang ke-9, di paling terakhir, poin yang paling terakhir, keselamatan adalah dari Tuhan. Kemudian ayat yang ke-10, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Sidang jemaat Tuhan, terjadi kuasa yang besar, mukjizat yang besar bagi Yunus, dan itu juga akan kita rasakan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan renungan firman Tuhan yang begitu luar biasa mengajarkan kami. Tuhan, kami mau pengalaman Yunus ini menjadi pelajaran bagi kami, supaya kami boleh percaya, boleh dengan yakin, dengan sungguh-sungguh berdoa kepadamu bahwa Engkau masih mengasihi kami dan menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Ajar sidang jemaat untuk tetap berpegang teguh dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam
Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera.